Sangat menyentuh sikap pendakwa Umi Pipik yang mengungkapkan dukungannya terhadap Ruben Onsu di tengah prahara dengan Sarwenda Tan mantan istrinya. Ditemui secara khusus oleh tim intens investigasi kemarin, Umi Pipik mengungkapkan seperti apa sosok Ruben Onsu di matanya. Umi Pipik juga memberikan saran kepada Ruben dan Sarwenda terkait prahara yang terjadi antara mereka. Menurutnya, kalau sudah gagal sebagai suami istri oleh perceraian, maka jangan sampai gagal lagi menjadi orang tua bagi anak-anak. Karena perceraian telah menimbulkan luka bagi anak-anak, maka menurut Umi Pipik, jangan sampai luka tersebut semakin melebar lagi oleh kebencian yang membakar kalbu kedua orang tua mereka. Namun Umi Pipik punya pandangan tersendiri terkait sisi lain dari prahara Ruben versus mantan istrinya dari sudut agama. Sementara itu, Ruben Onsu juga kembali angkat bicara terkait praharanya dengan Sarwenda. Benarkah Ruben menginginkan perdamaian terjadi antara dirinya dengan sang mantan istri? Seperti apa tanggapan Ruben Onsu terkait konten live Sarwenda dan Giorgio Antonio yang melibatkan anak-anak? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara panas Ruben Onsu versus Sarwenda, Tan mantan istrinya yang belakangan ini masih terus bergulir. Pendakwa Umi Pipik turut menyampaikan komentar atas prahara mereka, ditemui secara khusus oleh tim intens investigasi kemarin. Umi Pipik mengungkapkan, sosok atau pribadi Ruben Onsu yang ia kenal sebagai seorang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Umi Pipik juga memberikan saran kepada Ruben Onsu terkait praharanya dengan Sarwenda. Menurut Umi Pipik, sebagai orang tua janganlah bersikap egois. Perceraian orang tua sudah menimbulkan luka bagi anak-anak. Jangan sampai luka yang masih menganga itu semakin melebar lagi. Dalam kacamata Umi Pipik, anak-anak jangan sampai selalu menjadi korban dari keegoisan orang tuanya. Lebih dalam lagi, Umi Pipik menjelaskan bahwa boleh gagal sebagai suami istri akibat perceraian yang terjadi. Tetapi jangan sampai gagal lagi kedua kalinya sebagai orang tua lantaran tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan mendidik anak-anak dengan kebaikan. Orang tua harus terbuka terhadap kehadiran anak-anak agar mereka tidak terlihat buruk di mata anak-anak. Kedua orang tua juga tetap menceritakan satu sama lain kepada anak-anak agar tidak timbul benih kebencian dalam diri anak-anak. Saya kenal sama Ruben udah lama ya. Saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa. Dua-duanya bagi anak tuh orang tuanya. Ya, suami istri ketika bercerai, ya itu kan menjadi sebuah keputusan mungkin yang terbaik ya. Jadi gagal jadi suami istri ya nggak masalah, tapi jangan mereka gagal jadi orang tua. Benar nggak? Kalian juga kan gitu, gagal jadi suami istri, udah emang udah nggak cocok ya. Ibadah itu kan, rumah tangga kan ibadah. Ketika dua-duanya sudah tidak ada nilai ibadahnya, saling nyakitin buat apa? Ibadah yang selamat itu yang diterima Allah ya ibadahnya selamat, nggak saling nyakitin ya. Kalau dalam rumah sudah tidak ada nilai ibadahnya, jalan keluarnya perceraian ya sudah. Mungkin itu yang terbaik. Gagal jadi suami istri, jangan gagal jadi orang tua. Ini anak nggak kepengen dilahirin orang tuanya seperti itu loh, maupun dari pihak perempuan atau laki-lakinya ya welcome aja untuk anak. Jadi anak tidak akan pernah melihat bahwa
orang tuanya buruk di mata dia. Anak jadi menilai kok orang tua saya begini ya, ini yang jadi korban nih saya loh, kan begitu. Jadi alangkah baiknya orang tua walaupun gagal jadi suami istri, ya tapi jangan gagal jadi orang tua. Tetap di mata anaknya sampaikan ibunya baik, ya. Di mata anaknya ayahnya baik, ya. Suami istri harus seperti itu, begitu. Jangan egois, jangan kasihan anak dong. Umi Pipik juga menjelaskan bahwa dalam prahara yang saat ini dihadapinya bersama Sarwendah dan mantan istrinya, perlu dilihat sebagai suatu ujian untuk menguatkan keimanan kedua pihak yang terlibat di dalamnya. Apalagi Ruben Onsu, yang baru saja memutuskan menjadi mu'alaf, diharapkan agar semakin sabar dan tegar menerima permasalahan yang ada. Karena menurut Umi Pipik, semakin tinggi ilmu agama seseorang, maka semakin tinggi pula ujian yang ia jalani dalam hidup. Jadi apa yang dilalui Ruben Onsu saat ini dari kacamata agama sebagaimana dijelaskan oleh Umi Pipik merupakan fase bagi Ruben Onsu untuk naik tingkat atau naik kelas. Tapi ujian itu kan tolak ukurnya buat nguatin iman kita, gitu. Jadi wajar, apalagi seorang mu'alaf ya yang sedang semakin tinggi agama seseorang semakin kuat ujiannya. Di balik itu, Umi Pipik juga mengungkap bahwa sosok Ruben Onsu kini memiliki banyak sekali perubahan dalam dirinya. Menurut Umi Pipik, perubahan itu terjadi kian kencang ketika ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebagai sesama muslim, Umi Pipik akan terus mendukung Ruben Onsu agar menjadi pribadi yang semakin lebih baik ke depan. Umi Pipik juga terus mendukung Ruben Onsu untuk terus belajar mendalami agama agar menjadi semakin islami. Kita support aja lah ya, support beliau yang sedang belajar. Di sisi lain, Ruben Onsu kemarin juga menjawab pertanyaan dari para awak media mengenai adanya itikat dirinya untuk berdamai dengan pihak Sarwendah dan mantan istrinya. Ruben Onsu mengaku bahwa ia juga menginginkan adanya perdamaian dengan Sarwendah Tan, hanya saja menurut Ruben, tinggal ditaati saja keputusan pengadilan yang sudah ada terkait kesepakatan pengasuhan anak, di mana dirinya berhak bertemu anak-anaknya 2 hingga 3 hari dalam sepekan. Tetapi belakangan ini, Ruben melihat bahwa praharanya dengan Ruben Onsu justru telah melebar kemana-mana. Padahal yang ia inginkan hanya bertemu dengan anak-anaknya. Ya damai mas sebenarnya kan harus ya gitu. Sebenarnya kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok, jadinya kemana-mana gitu jadinya gitu. Jadi cuman itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja. Ruben Onsu juga menanggapi terkait banyaknya konten-konten live di sosial media Sarwendah yang melibatkan kekasihnya Giorgio Antonio bersama anak-anaknya, di mana hal tersebut mendapat banyak respon dari netizen dan menjadi pergunjingan panas di jagat maya. Ruben Onsu mengatakan dirinya hanya menjalankan perannya sebagai orang tua yang berusaha melindungi anak-anaknya. Dari beberapa video yang ia terima dari netizen terkait anak-anaknya dilibatkan dalam acara live di sosial media bersama Sarwendah dan Gio Ruben Onsu tampak mersamiris. Karena menurutnya, melibatkan anak-anak dalam acara live di sosial media bersama orang dewasa, ia nilai tidak tepat dan tidak baik untuk perkembangan anak-anak ke depan. Apalagi Ruben hingga publik juga menyaksikan bahwa ada gestur dan bahasa Sarwendah serta Gio saat live sosial media tersebut yang tergolong dewasa dan tidak cocok untuk dilihat anak-anak. Sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian pernah kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama untuk hal itu gitu. Jadi itu sesuatu
ya banyak juga dari video-video yang saya terima, tayangan-tayangan yang menurut saya kayaknya itu nggak cocok untuk ada anak-anaknya gitu ya. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga menjelaskan bahwa ia pernah berusaha untuk menghubungi pihak sekolah anak-anaknya untuk bertemu. Tapi dikarenakan hanya ada satu nama terdaftar yang diperbolehkan untuk menjemput anak-anaknya. Sehingga ia sebagai ayah biologis pun tidak bisa menemui anak-anaknya. Jika ia ingin bertemu buah hatinya, maka Ruben harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Sarwenda melalui pihak sekolah. Karena itu, saat ini Ruben Onsu mengungkap soal apa yang sedang ia perjuangkan terkait hak asuh anak. Ruben mengaku diserahkan semuanya urusan tersebut kepada tim hukumnya, yaitu Minola Sebayang. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Minola Sebayang telah mengungkap terkait Ruben Onsu telah menyerahkan kuasanya untuk menggugat hak asuh anak ke pengadilan. Itu sudah pernah ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan Parasusnya kan, yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu gitu. Nah nggak tahu tuh, kayaknya bukan tanya ke saya ya, gitu, bukan tanya ke saya. Jadi yang penting jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Itu yang nggak didapat. Saya mau jalan sama anak saya aja, dah gitu. Jadi itu yang agak susah gitu ya. Yep. Nanti biar Bang Minola yang jawab ya. Kalau itu udah pasti ada kita udah atur sama Bang Minola semuanya. Di sisi lain, kuasa hukum Sarwenda jawab pernyataan kliennya terkait live setengah jam bisa dapat 200 juta rupiah. Lantas, seperti apa pernyataan pihak kuasa hukum Sarwenda Tan? Sarwenda Tan melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu sebelumnya telah menanggapi terkait viralnya video Sarwenda Tan mengenai live 200 juta rupiah. Chris Samsiu mengungkap bahwa dirinya sudah melihat video tersebut. Tetapi menurutnya di dalam video tersebut tidak ditunjukkan langsung kepada RO karena tidak ada satu kata pun dalam video tersebut yang menyebut nama RO dari mulut kliennya Sarwenda. Selama ini, menurut kuasa hukum Sarwenda, orang hanya terjebak pada permainan persepsi bahwa kata-kata Sarwenda ditujukan kepada Ruben Onsu. Meski Sarwenda sudah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf, tapi video Sarwenda yang berkata-kata kurang pantas tersebut terlanjur membuat pengguna sosial media gerah. Belakangan ini bahkan berkembang kabar bahwa Sarwenda alami kerugian hingga 20 miliar rupiah. Akibat tidak live 50 jam pasca ia membuat video permintaan maaf di sosial media. Hal itu muncul dari kalkulasi netizen berdasarkan pernyataan Sarwenda sendiri di sosial media bahwa ia bisa mendapatkan uang 200 juta rupiah dalam setengah jam. Bun, 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Ini 200 berapa kali lah? Setengah jam. Bye guys. 200 juta apa sih 200 juta itu? Kan di area belakang lutut. Gue juga nggak butuh duit lo. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuar tuh bingung ya. Orang dalam tuar dibilangnya kayak gitu. Pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwenda lah. Mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya ya. Karena saya juga diskusi dengan pihak mereka. Tak hanya itu, kerugian Sarwenda hingga 20 miliar rupiah.
Krisam Siwu juga menegaskan mengenai postingan terkait celetukan dari Sarwenda yang menyebut kata yang juga viral itu, menurutnya tidak ditunjukkan kepada pihak manapun. Pihak kuasa hukum Sarwenda meyakinkan publik bahwa celetukan spontan itu tidak ditujukan kepada Ruben Onsu, mantan suaminya. Sebagai kuasa hukum Sarwenda, Krisam Siwu merasa yakin bahwa yang beredar di sosial media hanyalah persepsi yang sama sekali tidak terkonfirmasi. Apalagi, Sarwenda juga sudah membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Paling ngarepin laki-laki apalagi. Guys, kita mau aja guys, di akunnya Bunda guys. Gak tau aku gak bisa bedain, gue juga dulu gak bisa bedain sih laki. Guys udah ya guys, tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cowok orang. Aku dulu titip. Oh, ya karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya. Tapi bagaimana mempersepsikan orang mempersepsikan video itu ya monggo aja silakan, itu kan publik. Tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Di sisi lain, Komnas Anak ingatkan Sarwendatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa mengajak anak ikutan live di sosial media sudah termasuk eksploitasi anak. Lantas, seperti apa isi peringatan dari Komnas Anak untuk Sarwendatan dan kekasihnya Giorgio Antonio? Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait sebelumnya telah menyoroti keterlibatan anak-anak Sarwendatan dalam acara live-nya di sosial media bersama sang kekasih Giorgio Antonio alias Gio. Agustinus Sirait mengungkap bahwa keterlibatan seorang anak dalam pekerjaan live sosial media bersama orang tuanya akan cenderung lebih banyak mendapatkan dampak negatif ketimbang efek positif. Apalagi hal itu dilakukan di saat hubungan orang tua mereka, Sarwendatan dan Ruben Onsu, sedang tidak baik-baik saja. Aksi live bersama antara orang dewasa dan anak-anak, menurut Ketua Komnas Anak juga bisa berpotensi terjadinya komersialisasi berupa eksploitasi atas anak. Ia pun menjelaskan isi Undang-Undang Eksploitasi Anak, yaitu segala aktivitas orang dewasa yang diajarkan kepada anak dengan tujuan komersialisasi. Janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Sebetulnya kalau kita mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di situ disebutkan tanpa alasan apapun. Apakah kan kalau sekarang mungkin ini mengajarkan anak mandiri Pak, ini mengajarkan anak juga bisnis gitu. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak nggak boleh sama sekali. Semua aktivitas yang mengajak anak-anak masuk ke dalam aktivitas orang dewasa, apalagi di sini ada sisi komersialnya di situ, itu eksploitasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.